Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab soal pertama. Yaitu coba Anda menjelaskan bagaimana hal sesuai kemampuan Anda terkait dasar-dasar komunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi yang baik dan efektif. Dasar komunikasi yaitu adalah proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Bagaimana melakukan komunikasi yang efektif? Dengan cara tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan, dan cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat dimengerti langsung ke dalam pikirannya. Nomor 2, segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju? Kemukakan alasan dan jelaskan alasan Anda beserta contoh kasus. Menurut saya setuju dengan adanya segmentasi, karena segmentasi pasar sebuah bisnis dalam perusahaan dapat mengetahui target konsumen yang cocok dan sesuai untuk usaha yang dijalankan. Maka dari itu, dengan menggunakan market segmentasi, target dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan hasil yang optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. Contoh kasus yang saya ambil itu ibarat seseorang atlet pemanah. Sebuah bisnis yang sukses pasti sudah tahu bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat. Seseorang pemanah pasti sudah tahu beberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai target. Bila targetnya dekat, berarti tidak perlu menarik anak panah terlalu jauh sehingga tenaga tidak terbuang sia-sia. Tetapi jika target jauh, pastinya membutuhkan tenaga lebih agar bisa mencapai targetnya. Untuk itu diperlukan yang namanya segmentasi pasar sesuai dengan target. Bagian 3 itu kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilaksanakan. Menurut saya rasional, namun tergantung dari jenis usahanya. Misalnya usaha kecil kan tidak mungkin dilakukan secara advertising atau periklanan karena biaya untuk melakukannya sangat mahal, dan itu pasti sangat tidak cocok dilakukan untuk usaha skala kecil yang mana keuntungan usaha tersebut juga terbilang cukup kecil. Dan untuk masalah kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan, dan ada yang hanya bisa dilaksanakan pada waktu yang tertentu, seperti saat event yang biasa dilakukan kapan saja, seperti advertising, sales, promotion, dan lain-lain. Keempat itu, apakah sama atau beda antara iklan dan promosi, dan mana yang levelnya lebih tinggi? Menurut saya promosi dan iklan itu berbeda. Promosi yaitu perusahaan yang kegiatan perusahaan yang menjual barang dan jasa yang dilakukan dengan cara
memberikan rewards atau insentif agar konsumen tertarik untuk membeli produk mereka jual. Nah, sedangkan iklan sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produk yang diinginkan dikenal oleh masyarakat dan calon konsumennya. Menurut saya level yang paling tinggi adalah promosi. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa promosi berkaitan langsung dengan penjualan sehingga lebih efisien dari segi biaya yang dikeluarkan. Sedangkan iklan memerlukan biaya yang lebih tinggi, biaya yang lebih untuk menampilkan di berbagai media atau dalam kurun waktu tertentu. Bagian 5 itu pendekatan yang dilakukan pada iklan jaringan telekomunikasi baik smartphone maupun pesaingnya. Dalam hal ini sebenarnya hampir sama, yakni melakukan pendekatan dengan cara desverifikasi kepada konsumen yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang mudah ditiru. Misalnya pesaing antara operator Telkomsel yang mengeluarkan layanan kartu Halo dan Indohome. Nah, sebagai produk unggulan untuk menaikkan laba, sementara PT Indosat atau TBK juga berinovasi dengan mengeluarkan layanan jaringan yang kuat dan merata di seluruh daerah dengan tarif tenaga yang lebih murah dibandingkan dengan Telkomsel. Jadi dalam hal ini pelaksanaan operator jaringan di Indonesia sangat ekstrim dengan dan cepat. Jadi kembali lagi pada masing-masing operator jaringan di Indonesia, bagaimana proses penyampaian iklan atau pemasaran yang dilakukan dengan metode dan inovasi keunggulan yang ada dari masing-masing operator jaringan tersebut untuk pendekatan itu dilakukan setiap operator itu. Saya rasa hampir semua melalui pesan iklan dengan mengeluarkan masing-masing kelebihan dari setiap operasi pada pesan iklan atau media massa yang digunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.